Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabila Sazi Kirana. Saya berakhiran NIM 017 dan saya dari kelas A, Kehidupan Siklus Masa Konsepsi. Nah, perkembangan pertumbuhan manusia itu sendiri terjadi atau bermula pada bertemunya dua sel gamet, yaitu sel sperma dari pria dan ovum atau sel telur dari wanita. Nah, mereka itu dipertemukan di tuba falopi, di mana alat reproduksi wanita. Nah, si ovum ini tadi itu dibuat atau diproduksi oleh ovarium atau indung telur kita, yang mana dia itu sudah tersiklus biasanya 1 bulan sekali. Nah, pertemuan ini juga tidak semena-mena mereka bertemu gitu aja loh. Dia itu merupakan suatu proses yang sangat biologis dan juga terorganisir. Nah, si perkembangan ini juga ada beberapa tahap. Yang pertama yaitu fertilisasi. Nah, si fertilisasi ini setelah mereka itu bertemu, mereka akan bersatu. Si ovum dan si sperma ini mereka akan bersatu di dalam tuba falopi. Nah, dari tadi bahas tuba falopi mulu. Tuba falopi itu apa sih? Nah, tuba falopi itu sendiri adalah suatu saluran yang menghubungkan antara ovarium, indung telur kita, dengan uterus atau rahim kita. Nah, setelah mereka bersatu, itu akan menjadi bakal dari zigot atau bakal dari calon janin. Nah, fertilisasi ini juga sendiri dibagi beberapa proses, yaitu yang pertama ovulasi. Nah, ovulasi itu apa sih? Ovulasi itu masa di mana si ovarium kita atau indung telur kita itu melepaskan ovum atau sel telur yang sudah matang dan siap dibuahi ke tuba falopi. Nah, itu bukan semena-mena dia keluar gitu aja loh. Itu ada beberapa peran dari sistem hormonal kita, yang mana dia sudah tersiklus dan terjadwal tiap bulan sekali maksudnya. Nah, apa aja sih hormon-hormonnya? Hormon-hormonnya itu sendiri, yang pertama ada FSH atau follicle stimulating hormone dan LH atau luteinizing hormone. Nah, apa gunanya FSH itu, Kak? Nah, FSH itu sendiri gunanya untuk menumbuhkan atau merangsang pertumbuhan folikel-folikel pada ovarium. Nah, jadi dia itu seperti mematangkan atau melakukan pertumbuhan pada ovarium kita, sel-sel telur kita. Lalu setelah matang, nah si LH ini dia datang dan tugasnya itu melepas folikel-folikel atau sel-sel telur yang sudah matang ke tuba falopi. Nah, pastinya dong ada mekanisme hormonalnya. Nah, selain si LH FSH ini, kan pastinya ada pemicu dong, dari mana sih LH dan FSH ini datang gitu kan. Nah, LH dan FSH ini datang awalnya dari dimana si hormon GnRH atau gonadotropin releasing hormone itu mengalami sekresi, dan dia merangsang hipotalamus kita untuk memproduksi si dua hormon tadi, yaitu LH dan FSH. Nah, mereka itu diproduksi dan dikeluarkan oleh hipofisis anterior kita. Nah, selain itu ada juga fungsi LH. Selain melepas, dia juga memecah folikel-folikel dan juga melepasnya juga. Nah, LH itu tidak sendirian, dia juga ditemani atau dibantu oleh prostaglandin. Prostaglandin juga fungsinya untuk memecah folikel-folikel. Nah, lalu setelah ovulasi ada juga yang namanya konsepsi. For your information nih, untuk berlangsung lancarnya pembuahan ini tadi, supaya kayak jadi gitu, dua pasangan itu bisa melakukan hubungan intim pada masa ovulasi, yang mana biasanya itu terjadi 14 hari waktu masa pertama mens. Lalu setelah si sperma ini tadi udah masuk kan ke ovum, dia perjuangannya nggak sampai di situ loh. Nah,
si sperma ini harus bisa bertahan hidup. Bertahan hidup di mana lingkungan vagina kita kan secara asam, nah si sperma ini basah gitu. Nah, si sperma ini bagaimana caranya dia tetap hidup di pH asam vagina, yang mana kita tahu pH kita itu pH asam vagina, yang mana kita tahu pH vagina kita itu asam dan pH-nya bisa mencapai 3,5 sampai 4,5. Lalu dia juga harus menembus membran-membran sel yang lainnya. Dan juga di konsepsi ini ada step lagi yang namanya kapasitasi sperma. Nah, sebelum si sperma ini tadi siap membuahi si ovum ini tadi, nah dia itu harus melakukan yang namanya kapasitasi. Apa sih kapasitasi itu, Kak? Kapasitasi sperma itu dilakukan oleh sperma di mana dia melakukan perubahan pada strukturalnya secara fisiokimia. Yang mana itu akan menyiapkan dia untuk melakukan penetrasi pada pelusida ovum kita. Lalu ada yang selanjutnya yaitu masa nidasi atau masa implantasi. Jadi ini step kedua setelah fertilisasi. Nah, setelah hasil dari fertilisasi ini terbentuk atau bisa dinamakan zigot. Nah, si zigot ini atau zigot ini tadi itu akan turun dari tuba Fallopi kita atau corong atau saluran itu tadi ke si uterus. Nah, biasanya itu terjadi pada kisaran 6 sampai 12 hari setelah pembuahan. Nah, setelah dia turun, pasti dong akan ada yang namanya penempelan atau implantasi yang tepatnya pada dinding rahim kita di endometrium. Nah, sebelum itu juga endometrium sudah mempersiapkan dirinya supaya dindingnya ini tadi itu kaya akan nutrisi yang mana nanti akan bermanfaat dan mempercepat atau bermanfaat untuk penempelan si zigotnya ini tadi. Nah, sebelum nempel, si zigot ini tadi sudah bertransformasi menjadi yang namanya tropoblas. Nah, setelah menempel, ia akan pasti dong ada akibat dari penempelan ini atau implantasi ini, yang mana itu disebut dengan tanda Hartmann. Nah, apa tanda Hartmann itu, Kak? Tanda Hartmann itu adalah pendarahan atau flek yang dialami oleh wanita hamil awal-awal hamil. Itu terjadi sebelum masa menstruasi. Jadi kayak sebelum hari H kita menstruasi gitu. Nah, apa tanda-tandanya, Kak? Tanda-tandanya itu yang awal yaitu pasti adanya perdarahan kecil. Nah, dia itu hanya long last atau bertahan sampai 1 sampai 3 hari saja. Dan warnanya itu pink atau merah muda dan coklat muda. Lalu dia itu ada tanda kram, cuman kramnya tidak sesakit pada saat menstruasi. Lalu si tropoblas ini tadi dia akan mendiferensiasi dirinya atau bertransformasi menjadi beberapa bagian lagi, yang mana ada ektoderm atau lapisan luar, dan mesoderm lapisan tengah, dan endoderm lapisan dalam. Ada juga amnion, lapisan amnion yang mana dia itu adalah kantung air ketuban kita. Lalu ada yolk sac atau lapisan kantung kuning yang mana dia akan kayak nutrisi, dan itu menjadi bakal nutrisi pertama untuk embrio ini tadi. Nah, setelah si tropoblas ini berkembang, ada juga yang namanya filicorialis. Nah, filicorialis itu apa, Kak? Filicorialis itu adalah part dari yang namanya blastula. Nah, si tropoblas ini tadi itu bertumbuh menjadi blastula. Nah, si blastula ini tadilah yang mana akan bakal menjadi calon plasenta. Lalu di blastula itu ada namanya filicorialis. Nah, filicorialis itu sendiri itu berfungsi untuk pembentuk atau pembuat
plasenta. Jadi dia itu struktur terbesar pembentuk plasenta. Lalu ada lagi step atau masa setelah hasil konsepsi. Jadi setelah perkembangan hasil konsepsi. Nah, setelah berkembang si blastula tadi akan berkembang menjadi morula. Blastula atau zigot tadi akan berkembang menjadi morula dan lalu blastula. Nah, si blastula ini hasil akhir tadi kan. Nah, lalu pada tahap awalnya inilah dia transformasi, dan pada minggu kedua si embrio ini tadi akan berubah atau membentuk 3 lapisan, yang mana tadi ada ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Lalu pada minggu ke 4 dan 6 si embrio ini tadi itu akan membuat atau mereproduksi organ, yang mana itu bernama organogenesis. Lalu pada minggu ke-8 dia sudah mulai mempunyai organ-organ lainnya seperti mata, mulut, hidung, lalu ekstremitas lainnya. Lalu pada minggu ke-12 si embrio ini tadi sudah mulai melakukan gerakan-gerakan kecil seperti buka-buka mulut, dan juga pada masa ini sistem genitalia dan pencernaan dia juga sudah mulai bertumbuh. Pada usia ke-16 dia sudah mulai melakukan pergerakan-pergerakan atau yang namanya quickening. Pada usia 24 minggu si janin ini tadi sudah mulai bertumbuh skelektal atau skelektalnya atau tulang-tulang dan rangka-rangkanya sudah mulai kuat. Lalu pada usia 28 minggu dia sudah paru-paru si janin tadi sudah mulai terbentuk dan matang, dan akan memproduksi cairan, yang mana cairan ini nanti fungsinya untuk melatih si bayi tadi untuk berlatihan bernapas sebelum dilahirkan. Nah, lalu pada minggu ke-32 dia sudah mulai memproduksi lemak coklat, yang mana nanti akan digunakan sebagai cadangan makanan pada saat dia setelah dia dilahirkan. Lalu pada usia 36 minggu si bayi ini tadi mulai tumbuh besar dan memenuhi rahim dan juga siap dilahirkan. Begitupun juga pergerakannya sudah mulai sedikit. Nah, lalu ada lagi sirkulasi darah janin. Nah, sirkulasi darah janin ini sendiri berbeda loh dengan sirkulasi darah pada orang pada umumnya. Nah, ada beberapa part bagi sirkulasi darah janin. Yang pertama ada foramen ovale, yang mana dia itu adalah saluran yang menyalurkan atau menghubungkan atrium kiri ke kanan, yang mana dia dilewati oleh vena cava, yang mana si vena cava ini kaya akan oksigen disalurkan ke setiap tubuh, dan dia membypass atau memblokir si paru-paru karena si paru-paru belum sepenuhnya terbentuk. Lalu ada ductus arteri, yang mana dia adalah saluran pemersatu arteri pulmonaris dan aorta. Lalu ada yang namanya ductus venosus. Nah, ductus venosus inilah yang dia itu membawa oksigen dari vena umbilicatus ke vena cava, yang mana nanti darah yang penuh akan nutrisi dan oksigen ini dikeluarkan atau dilewatkan ke seluruh tubuh. Lalu sirkulasi, bagaimana tata cara si janin ini tadi. Nah, awalnya si plasenta itu menyalurkan atau memasukkan darah yang kaya akan oksigen dan nutrisi ke vena umbilicatus. Nah, di vena umbilicatus dia dimasukkan ke vena cava, lalu masuk ke atrium kanan, lalu ke atrium
kanan, lalu si vena cava ini tadi menyalurkan lagi ke ventrikel kiri, dan nanti dia akan diedarkan ke seluruh tubuh. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan.